Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Nabila Safitri di video pembelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada subbab penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, ada baiknya kita sudah menguasai materi-materi. Yang pertama yaitu materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat, pecahan senilai, serta menyederhanakan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan hasil operasi penjumlahan bilangan pecahan. Yang kedua, menentukan hasil operasi pengurangan bilangan pecahan serta dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengurangan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk pada materi yang pertama yaitu tentang penjumlahan pecahan. Untuk penjumlahan pecahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penjumlahan pecahan dengan kedua penyebutnya sama. Yang kedua ada penjumlahan pecahan dengan kedua penyebutnya berbeda. Untuk yang berpenyebut sama, di contohnya ada 1/5 ditambahkan dengan 2/5. 1/5 itu kan sama saja dengan 1 dari 5 bagian yang sama. Kemudian 2/5 itu sama saja dengan 2 dari 5 bagian yang sama. Untuk menjumlahkannya, kalian tinggal menjumlahkan kedua pembilangnya saja. Jadi 1 ditambahkan dengan 2 itu sama dengan 3. Jadi 1/5 ditambah dengan 2/5 itu sama saja dengan 3/5. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 2/7 ditambah dengan 3/7. 2/7 itu sama saja dengan 2 bagian dari 7 bagian yang sama. Sedangkan 3/7 itu sama saja dengan 3 dari 7 bagian yang sama. Jadi 2/7 itu ditambahkan dengan 3/7, tinggal kita tambahkan aja kedua pembilangnya, yaitu 2 ditambahkan dengan 3 itu sama dengan 5. Jadi 2/7 ditambahkan dengan 3/7 itu sama saja dengan 5/7. Untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, pertama-tama kalian harus lakukan yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian setelah penyebutnya sama, kalian dapat menjumlahkan pembilangnya. Di sini ada contoh, ada 1/4 ditambahkan dengan 1/2. Nah, di sini kita dapat menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan kebetulan 2 itu merupakan faktor dari 4. Sehingga kita dapat menyamakan penyebut 1/2 dengan 4. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2. Sehingga didapat pecahan senilainya dari 1/2 yaitu 2/4. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan aja pembilang dari kedua pecahan tersebut. Jadi 1/4 ditambahkan dengan 2/4 itu sama saja dengan 3/4. Kemudian contoh yang kedua ada 1/2 ditambahkan dengan 1/3. Nah, di sini kita harus menyamakan penyebut kedua pecahan ini. Dimana kita harus cari dulu pecahan senilai dari 1/2 dan pecahan senilai dari 1/3, dimana penyebutnya itu harus sama. Sehingga didapat penyebutnya yang sama dari kedua pecahan ini yaitu 6. Nah, jadi kita harus cari dulu pecahan senilai dari 1/2 ini yang penyebutnya 6. Jadi kita kalikan 1 dikalikan dengan 3 per 2 dikalikan dengan 3 itu sama saja dengan 3/6. Jadi pecahan senilai dari 1/2 ini yaitu 3/6. Sedangkan pecahan senilai dari 1/3 yaitu 2/6, dimana kita tinggal kalikan 1 dikalikan dengan 2 dan 3 dikalikan dengan 2. Didapatlah pecahan senilai dari 1/3 yaitu 2/6. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Jadi pecahan yang pertama tadi sudah berubah menjadi 3/6. Kita jumlahkan dengan pecahan yang kedua berubah menjadi 2/6. Jadi kita tinggal tambahkan aja pembilangnya yaitu 3 ditambahkan dengan 2 sama dengan 5. Jadi 3/6 ditambahkan dengan 2/6 sama dengan 5/6.
Selanjutnya kita akan masuk pada pengurangan pecahan. Nah, untuk pengurangan pecahan ini terbagi juga menjadi dua seperti penjumlahan pecahan. Jadi ada pengurangan pecahan dengan penyebutnya sama dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk yang berpenyebut sama, di sini contohnya ada 3/5 dikurangkan dengan 1/5. Nah, 3/5 itu sama saja dengan 3 dari 5 bagian yang sama, dan 1/5 itu merupakan 1 dari 5 bagian yang sama. Jadi di sini untuk pengurangan dengan penyebut yang sama, kalian tinggal langsung kurangkan aja kedua pembilangnya itu. Jadi 3 dikurangkan dengan 1 sama dengan 2, sehingga 3/5 dikurangkan dengan 1/5 sama dengan 2/5. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada 4/7 dikurangkan dengan 2/7. Di mana 4/7 itu sama saja dengan 4 dari 7 bagian yang sama, sedangkan 2/7 itu sama saja dengan 2 dari 7 bagian yang sama. Nah, di sini kalian bisa langsung aja kurangkan pembilangnya itu. Jadi 4 dikurang dengan 2 itu kan sama dengan 2. Sehingga 4/7 dikurangkan dengan 2/7 sama saja dengan 2/7. Untuk pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, pertama-tama kalian dapat menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian setelah penyebutnya sama, kalian dapat mengurangkan pembilangnya. Nah, di sini ada contoh, ada 3/4 dikurangkan dengan 3/8. Nah, pertama-tama kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kebetulan di sini 4 itu merupakan faktor dari 8. Sehingga kita dapat menyamakan penyebut dari 3/4 ini dengan 8. Kita cari dulu pecahan senilainya dari 3/4 ini dengan penyebut 8. Didapat yaitu 6/8. Nah, sehingga 6/8 dikurangkan dengan 3/8 itu dapat kita kurangkan langsung pembilangnya. 6 dikurangkan dengan 3 itu sama dengan 3. Jadi 6/8 dikurangkan dengan 3/8 itu sama dengan 3/8. Kemudian contoh yang kedua, ada 2/3 dikurangkan dengan 1/2. Di sini kita harus menyamakan penyebut dari 3 dan 2 ini. Nah, dapat penyebut yang sama dari 3 dan 2 ini adalah 6. Jadi pecahan senilai dari 2/3 itu adalah 4/6, sedangkan dengan 1/2 itu merupakan 3/6. Jadi tinggal kita kurangkan aja, 4/6 dikurangkan dengan 3/6. Didapatlah hasilnya yaitu 1/6. Kemudian kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, di sini ada contoh yang pertama ada 0,73 ditambahkan dengan 0,21. Untuk menjumlahkan kedua bilangan desimal ini, kalian harus memperhatikan tanda komanya. Dimana kalian harus meluruskan tanda komanya di sini. Jadi 0,73 ditambahkan dengan 0,21. Jadi letak satunya itu ada di bawah 3, 2 letaknya ada di bawah 7, dan 0 letaknya ada di bawah 0. Jadi 0,73 ditambahkan dengan 0,21 itu sama saja dengan 0,94. Kemudian untuk contoh yang kedua, ada 23,612 ditambahkan dengan 8,41. Di sini kalian harus memperhatikan juga tanda komanya. Ingat, kalian harus memperhatikan tanda komanya. Jadi tanda komanya itu harus diluruskan. Jadi 23,612 ditambah dengan 8,41. Nah, angka di belakang koma dari 8,41 ini ada 2. Sedangkan 23,612 angka di belakang komanya itu ada 3. Jadi untuk 8,41 kalian boleh menambahkan angka 0 di belakangnya, karena tidak akan mengubah nilainya. Jadi bisa kalian tuliskan 23,612 ditambah dengan 8,410 itu sama dengan 32,022.
Contoh yang ketiga, ada 12,63 dikurangkan dengan 0,231. Nah, di sini angka di belakang koma dari 12,63 itu ada 2, sedangkan 0,231 itu angka di belakang komanya ada 3. Jadi untuk 12,63 boleh kita tambahkan di belakangnya itu dengan 0, karena tidak akan mengubah hasil juga. Jadi 12,630 dikurang dengan 0,231 sama dengan 12,399. Contoh yang keempat, di sini ada 20,321 dikurangkan dengan 4,12. Nah, di sini kita harus ingat bahwa tanda komanya itu harus diluruskan. Jadi 20,321 dikurangkan dengan 4,120, di mana letak 4 itu ada di bawah 0, letak 1 ada di bawah 3, letak 2 ada di bawah 2, dan letak 0 ada di bawah 1. Jadi langsung dapat kita kurangkan aja. 20,321 dikurangkan dengan 4,120 sama dengan 16,201. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan hasil dari operasi penjumlahan bilangan pecahan berikut ini. Yang bagian A, 1/2/3 ditambahkan dengan 2/2/3 ditambah 1/6. Untuk B, 12% ditambahkan dengan 21/5 ditambah 0,3. Untuk bagian yang A, kita dapat mengubah bilangan pecahan campurannya dulu ke dalam bentuk bilangan pecahan biasa. Jadi 1/2/3 itu sama dengan 5/3. Untuk 2/2/3 itu sama dengan 8/3. Kemudian 5/3 ditambahkan dengan 8/3 ditambah dengan 1/6. Nah, untuk pecahan ini kalian dapat menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka kita samakan penyebutnya dengan 6. Jadi untuk 5/3 kita sama-sama kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2. Begitu pula dengan 8/3, kita sama-sama kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2. Dan 1/6 kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 1. Sehingga didapat 10/6 ditambahkan dengan 16/6 ditambah dengan 1/6. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Setelah penyebutnya sama, kalian dapat menjumlahkan pembilangnya. Jadi pembilangnya tinggal kita tambahkan. 10 ditambahkan dengan 16 ditambah dengan 1. Didapatlah 27/6. Untuk bagian yang B, kalian dapat mengubah 12% ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran 2 1/5 ke dalam bentuk pecahan biasa dan 0,3 ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 12% itu sama dengan 12/100. Kemudian untuk 2 1/5 sama saja dengan 11/5 dan 0,3 sama dengan 3/10. Kemudian kita samakan penyebutnya dari ketiga pecahan ini. Untuk 12/100 kita dapat mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 1. Kemudian untuk 11/5 kita dapat mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 20. Dan untuk 3/10 kita dapat mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 10, karena kita akan menyamakan penyebutnya dengan 100. Sehingga didapat 12/100 ditambah dengan 220/100 ditambah dengan 30/100. Kemudian setelah penyebutnya sama, maka dapat kita jumlahkan pembilangnya. Jadi 12 ditambah dengan 220 ditambah dengan 30 sama dengan 262/100. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu tentukan hasil dari operasi pengurangan bilangan pecahan berikut. Bagian yang A, 5/8 dikurang 5/12. Untuk bagian yang B, 3/4/9 dikurang dengan 1/1/3 dikurang 3/5.
Untuk bagian yang A, 5/8 dikurang dengan 5/12, kalian bisa langsung menyamakan penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 24. Jadi dapat kita kalikan pemilang dan penyebutnya dengan 3 untuk 5/8. Dan 5/12 dapat kita kalikan pemilang dan penyebutnya dengan 2. Sehingga didapat 15/24 dikurang dengan 10/24. Jadi setelah penyebutnya sama, kalian dapat mengurangkan pemilangnya. Jadi 15 dikurang dengan 10 sama dengan 5. Jadi 15/24 dikurang dengan 10/24 sama dengan 5/24. Kemudian untuk bagian yang B, 3/4/9 dikurang dengan 1/3 dikurang dengan 3/5. Nah, untuk soal yang ini kita dapat mengubah dulu pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa. Sehingga didapat 31/9 dikurang 4/3 dikurang dengan 3/5. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 31/9 sama-sama kita kalikan pemilang dan penyebutnya dengan 5. Kemudian untuk 4/3 sama-sama kita kalikan pemilang dan penyebutnya dengan 15. Dan untuk 3/5 sama-sama kita kalikan pemilang dan penyebutnya dengan 9. Untuk menyamakan penyebutnya dengan 45. Sehingga didapat 155/45 dikurang 60/45 dikurang dengan 27/45. Setelah penyebutnya sama, kalian dapat langsung mengurangkan pembilangnya. Jadi 155 dikurang dengan 60 dikurang dengan 27 sama dengan 68/45. Kemudian contoh soal yang ketiga. Bayu anak yang sangat senang belajar. Ia dapat mengatur waktu belajar dan bermainnya. Setiap hari Senin ia belajar IPA selama 1,2/5 jam. Kemudian dilanjutkan belajar matematika selama 1,2 jam dan belajar melukis selama 9/10 jam. Tentukan berapa lama Bayu belajar. Nah, di sini diketahui Bayu belajar IPA itu selama 1,2/5 jam. Kemudian matematika selama 1,2 jam dan melukis selama 9/10 jam. Yang ditanya adalah berapa lama Bayu belajar. Maka di sini dapat kita langsung jumlahkan aja lama waktu belajarnya Bayu, yaitu 1,2/5 ditambah dengan 1,2 ditambah dengan 9/10. Nah, bentuk ini dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi bentuk pecahan campuran dan desimalnya ini dapat kita ubah ke pecahan biasa. Sehingga didapat untuk 1,2/5 itu sama dengan 7/5 dan 1,2 itu sama dengan 12/10. Jadi 7/5 ditambah dengan 12/10 ditambah dengan 9/10. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya ya. Jadi 7/5 ditambah 12/10 ditambah 9/10, kita samakan penyebutnya dengan 10. Jadi 7/5 aja yang kita ubah. 7/5 pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 2 sehingga didapat 14/10. Jadi 14/10 ditambahkan dengan 12/10 ditambah dengan 9/10. Setelah penyebutnya sama, maka dapat kita jumlahkan pembilangnya. Jadi 14 ditambahkan dengan 12 ditambah dengan 9 itu sama dengan 35. Jadi 14/10 ditambah dengan 12/10 ditambah dengan 9/10 sama dengan 35/10. Maka lama waktu belajar Bayu itu adalah 35/10 jam atau 3,5 jam. Kemudian contoh soal yang keempat. Bu Rina memiliki 1/2 lusin pensil. Ia membagikan 4 pensil kepada Santi, 3 pensil kepada Rumi, 2 pensil kepada Anil, dan 5 pensil kepada Dian. Tentukan berapa lusin sisa pensil Bu Rina. Nah, di sini diketahui banyak pensil Bu Rina itu ada 1/2 lusin. Kemudian diberikan kepada Santi sebanyak 4 pensil, diberikan kepada Rumi sebanyak 3 pensil,
diberikan kepada Anil sebanyak 2 pensil dan diberikan kepada Dian sebanyak 5 pensil. Yang ditanya adalah sisa pensilnya Bu Rina. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita harus mencari tahu dulu jumlah dari pensil yang diberikan oleh Bu Rina. Jadi 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5 itu sama dengan 14 pensil. Karena yang ditanya itu dalam lusin, maka jumlah pensil yang diberikan Bu Rina itu adalah 14/12 lusin. Nah, kemudian kita cari sisa pensil Bu Rina dengan mengurangkannya. Jadi 21/2 dikurangkan dengan 14/12, atau dapat kita sederhanakan dulu 14/12-nya itu menjadi 7/6. Jadi 21/2 dikurang dengan 7/6. Lalu kita ubah dulu pecahan campurannya, yaitu 21/2 ke dalam pecahan biasa, sehingga didapat 5/2. Jadi 5/2 dikurang dengan 7/6. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi kita cari dulu penyebut dari 2 dan 6 ini yang sama. Nah, karena di sini 2 ini merupakan faktor dari 6, kita dapat menyamakan penyebutnya dengan 6. Sehingga kita sama-sama kalikan pembilang dan penyebutnya dari 5/2 itu dengan 3, dan 7/6 kita sama-sama kalikan penyebut dan pembilangnya dengan 1. Sehingga didapat 15/6 dikurangkan dengan 7/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kalian tinggal mengurangkan pembilangnya aja. Jadi 15 dikurang 7 itu sama dengan 8. Jadi 15/6 dikurang dengan 7/6 sama dengan 8/6. Nah, 8/6 ini dapat kalian kecilkan lagi atau dapat kalian sederhanakan lagi sehingga didapat hasilnya yaitu 4/3. Jadi sisa pensil Bu Rina yaitu 8/6 atau 4/3 lusin. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan di grup kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa pembelajaran hari ini diulang lagi di rumah. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu terbagi menjadi 2. Ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang penyebutnya sama, dan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang penyebutnya beda. Untuk yang berpenyebut sama, kalian dapat langsung menjumlahkan ataupun mengurangkan pembilangnya. Sedangkan untuk yang berpenyebut beda, kalian dapat menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian setelah penyebutnya sudah sama, kalian dapat menjumlahkan ataupun mengurangkan pembilangnya. Adapun untuk penjumlahan dan pengurangan desimal, yang harus kalian perhatikan adalah meluruskan tanda komanya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.